Kalau ada masjid, harga tanahnya turun. Justru kalau ada masjid itu di lingkungan, harga tanahnya pasti turun. Ya, suaranya tuanya geber-geber kemana-mana bikin kuping sakit, saudara. Bukan karena apa suaranya ilahi membuat setan ketakutan oh, enggak. Berisik saudara ya suara masjid itu. Coba kalau suara masjid suruh Rihanna atau suruh si siapa Rihanna sama siapa itu yang suruh azan, ya mungkin merdu saudara ya. Allah Akbar, Allah, kayak ayam di mau disembelih saudara ya. Gimana nggak berisik saudara ya, anak kecil teriak-teriak sampai semalam-malaman ya. Allah, nanti buat ngerasani janda tetangga segala macem. Aduh, gimana nggak berisik saudara ya. Orang terus kasih dahan. Oh, kasih dahan blero kabeh suarane saudara ya. Gumbrang 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 gumbrang. Nah, itu musiknya gumbrang 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 kok Anda ya seneng. Saya heran saudara ya. Heran, 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 heran. Ada salifobia. Nah, kalau salifobia itu memang mengada-ngada, saudara ya. Salifobia, gereja fobia itu mengada-ngada. Nah, memang Dracula ya, memang Dracula ya. Memang Dracula. Orang-orang ini kan memang keturunan Dracula kan. Takut sama gereja, takut sama salib, dan suka menghalalkan darah. Ya. Pada kenyataannya memang ada fobia, tetapi fobia itu disebabkan oleh orang Islam sendiri yang suka meledakkan gereja. Setiap kali ada gereja ditutup, ada gereja dibakar, ada gereja dilarang, gimana nggak fobia, saudara? Lagi-lagi, ya, coba saya ngomong, saya mengkritik Islam, saya mau dibunuh, gimana nggak fobia sama Islam, saudara? Coba Agustan ngentutin Alkitab, malah kita kumpulin duit, mana bisa Kristen fobia, saudara? Kalau Kristen fobia itu mengada-ngada, diada-ada, saudara. Ya kan, kalau Kristen fobia, lawang Agustan ngentutin Alkitab aja kita kumpulin duit sampai 50 juta kok, saudara. Bagaimana fobia sama Kristen? Ada nggak? Siapa? Coba ada nggak orang Kristen yang mau bunuh Agustan sekarang? Nggak ada, saudara. Nggak ada orang Kristen mau bunuh Agustan, malah kita kumpulin dana buat Agustan hampir 50 juta ya. Hampir 50 juta kita kumpulin dana buat Agustan loh saudara. Lah saya mengkritik Islam, wah Wapres pun ingin kepala saya putus saudara. Wapres Indonesia saja ingin kepala saya putus. Makanya Islamofobia kamu sendiri yang bikin. Sekarang ini lagi mengeri ya, Indonesia ini sedang masa-masa kritis saudara. Indonesia sedang masa-masa genting, ya. Semua apa saja di Indonesia, saudara, ya, semua diarahkan untuk membangun khilafah. Anda lihat ini ya, gereja-gereja terperdaya oleh Anies Baswedan, ya orang-orang Yaman ini, saudara ya. Gereja-gereja kenapa? Karena orang Yaman ini suka bagi-bagi duit. Sementara Ahok nggak mau bagi-bagi duit, saudara ya. Ya, gereja-gereja ya sama Ahok anti. Gereja-gereja ini kan nggak suka sama Ahok, saudara. Ya, oh ini beneran ya, gereja-gereja salah satunya nggak suka Ahok tuh Yosua Tewu itu, saudara. Ya, benci banget tuh sama si Ahok tuh Yosua Tewu itu. Ya kan, kenapa? Karena dulu pernah diomelin, dulu pernah saya putar videonya di sini ya. Karena diomelin sama si Ahok si Yosua Tewu ini. Ahok itu niatnya benar, saudara ya, hatinya tulus. Ya, sampai dicaci maki sama gereja ya waktu Ahok jatuh, waktu Ahok keluarganya berantakan itu, wah disoraki, dicaci maki, dikutukin ya. Kasihan Ahok ya saudara ya. Oh saya dulu bukan Ahok, sampai sekarang bukan Ahoker juga saudara. Cuman saya mengikuti, saya nonton. Ya. Saya orang yang melihat dari jauh. Dan saya cukup objektif. Yang Ahok lakukan itu benar saudara. Ya. Kamu gereja masih kosong, mau dibikin lagi, nggak tambah benar, tambah berantem. Makanya Ahok nggak mau dimanfaatkan seperti itu, saudara. Tetapi beda ya, jangan gereja sudah ada malah ditutup sama si orang-orang Islam ini. Kalau gereja yang sudah ada, ya biarkan saja. Nah, Ahok sendiri waktu jadi gubernur dia tidak terus semua dua gereja dikasih izin. Enggak, saudara, dia nggak orang yang begitu. Tapi lihat Anies Baswedan, saudara. Ya, dia dan kroni-kroninya kayak tukang nutupin gereja.
Tapi Anda gereja malah jilat-jilat pantatnya Anies gara-gara ngasih uang kan. Anda kan tidak memikirkan nanti masa depan kalian bagaimana. Pokoknya sekarang dikasih uang, Anda jilat pantat Anies, sak kremi-kreminya, sak cacing-cacingnya, sak tai-tainya, ya sak batu-batunya sekalian semua dijilatin itu pantatnya, saudara, sampai bersih itu sama si Johnny Beol, sama si Gilbert, sama si Tiberia, saudara. Iya kan? Ngeri ya, saudara ya. Sorry ya, makanya saudara ya lihat ya. Lihat saudara ya. Nabi ke-26 kalau ngomong ini ya, nggak main-main saudara. Mana yang omongan saya nggak jadi saudara. Ya, hati-hati saudara ya. Hati-hati. Ya, saudara lihat ya. 2024 saya akan, setelah 2024 saya akan berubah saudara. Ya, kenapa? Karena sampai dengan 2024 ini adalah masa kritis. Maka kita akan maksimalkan perjuangan kita saudara. Kalau perlu sampai kita, kalau perlu bakar-bakar ya kita bakar-bakar, barbekyunan saudara ya. Kalau perlu kita barbekyunan, cuma kita lihat, kita wait and see terus saudara. Saya wait and see terus saudara ya. Tetapi saudara ini masa-masa kritis sampai 2024. Anda viralkan video saya saudara, viralkan. Supaya jemaat gereja-gereja itu jangan mau ditipu sama pendetanya. Serius saudara, viralkan saudara. Kalau saudara dibuang dari gereja masuk ke dalam komunitas kami, ya pasti dirawat. Ya, saudara, ayo gabung dengan komunitas kami. Kita undang Anda semua untuk gabung dalam komunitas Embun Pagi jam 4 pagi dan Koinonia jam 7, saudara. Sudah nggak usah kolekta lagi ke gereja. Ya, masukkan kolektamu ke Damaris, ke Damar Kasih, ke Embun Pagi, pasti kamu akan diberkati, saudara. Pasti kamu akan diberkati. Oh, masukkan ke gereja malah duitnya buat bikin suki pendetamu, saudara ya. Sementara kamunya nggak dapat apa-apa, gigit jari, saudara ya. Pendetamu sudah dapat duit dari Anies, saudara. Ya, hati-hati, saudara ya. Viralkan. Terima kasih Olan Tambunan. Ya, sebentar. Ini ada yang ngomong email ke saya nggak ada balasan. Emailnya apa dulu nih? Kalau emailnya cuman kasih berita tok ya tadi diemin. Kalau nggak banyak banget ya saya terima email. Yones Pradono ya kan, kalau mau tanya nomor handphone di sini selalu kita kasih cantumkan. Kalau Anda minta sembako segala macam ada di ini ya, Anda langsung ke direct, selalu saya kasih nomor kontaknya di sini, jangan ke saya langsung ya. Kan sudah ada bagi tugas. Kalau saya semua bisa mati berdiri saya saudara ya, karena apa, kita ada manajemen ya. Nah, tergantung informasi apa yang Anda email itu ya pasti saya jawab ya. Ini ada yang ngomong nih, channel Kristen yang kurang umur bisa belajar dari adminnya channel Paulus Sang yang membiarkan anjing menggonggong sehingga giginya cengar-cengir. Goblok juga new era ini. Asu. Aduh, Yosua temu mualaf. Yang bener aja lo. Emang bener Yosua temu mualaf. Ini hoax nih. Bener nggak nih Yosua temu mualaf? Iya, sub-sub ya, viralkan ya. Ya Yohanes Padroso mungkin kalau ada butuh sesuatu, informasinya saya nggak penting pasti saya balas ya. Nah. Aduh, mana lagi. Beneran saudara ya, Nabi 26 jadi presiden 2024 nggak mau ya, karena saya tidak terpanggil dan tidak dipilih oleh Tuhan untuk jadi presiden. Saya dipilih untuk menjadi Yosef yang kasih makan Indonesia ya. Ini ada yang bilang Paulus Sang penerus Rasmus Paludan. Oh enggak saudara ya, Rasmus itu adalah karena kemarahannya dia. Karena orang-orang Islam ini yang di Eropa kurang ajar, saudara. Saudara, kemarin saya itu ya ada orang ini, orang Arab ini lagi naik mobil, ya tiba-tiba dia berhenti, saudara. Saya lagi naik sepeda, tiba-tiba dia berdiri di depan saya, langsung mundur begitu, saudara. Oh, tak gebrak-gebrak belakangnya, saudara ya. Dia marah, saudara, mentak saya. Lah dia mentak saya, suara gede saya tak bilangin, Yemut overkaken. Wah, di belakang saya orang bule, saudara. Ikut marah, marahin si orang Arab ini, saudara. Wah, untung nggak tak tanya kamu punya SIM apa enggak. Kalau tak tanya punya SIM apa aja, pasti nggak punya SIM dia, saudara. Ya, karena kita kalau ujian SIM, saudara, kalau lagi naik mobil, kita mundur, nabrak sepeda, kita laporin, dia masuk, saudara. Nah, denda sepeda saya tak biarin, biar tak makan kan, biar diganti baru, saudara. Ya harusnya kan begitu kan.
Cuman saya orang baik, saudara ya. Jadi saya nggak mau nyelakain orang. Cuman tak parahin. Ya mau overkaiken. Ya, kamu lihat kalau mau mundur. Oh, karena dia merasa semena-mena. Dia pakai mobil ini ya, pakai mobil mewah, saudara ya. Oh kita nggak takut, saudara, yang gitu-gitu, saudara ya. Nah, memang orang-orang ini kalau di jalan kurang ajar, saudara ya. Makanya saya nggak heran dengan Rasmus Paludan ini, nggak heran dengan beberapa orang politik-politik Belanda yang terjadi Islamofobia itu. Kenapa? Karena orang Islam sendiri yang menyebabkan itu, saudara. Di Indonesia, ya, sebetulnya jangan bilang nggak ada Islamofobia. Memang di Indonesia banyak Islamofobia karena orang Islam sendiri yang menyebabkan orang-orang itu jadi fobia terhadap Islam. Lah gimana, saudara, kita setiap kali mau Natal kita ketar-ketir mau diledakkan enggak sama orang Islam. Coba siapa di sini yang kalau mau Natalan nggak ketar-ketir ini mau meledak apa enggak nih gerejanya nih? Semua, bukan masalah takut, tapi pasti menduga-duga. Ini giliran gereja saya enggak nih yang diledakkan nih. Itulah fobia. Anda kudu ngomong, ya kita memang fobia sama Islam. Lu memang fobia, saudara. Fobia ya sama Islam. Memang ada fobia sama Islam. Kenapa? Ya karena ulahnya orang Islam sendiri. Ya. Karena setiap kali ada meledak-meledak itu pasti orang Islam yang dibiayai oleh yayasan-yayasan Islam ini. Ya kalian sendiri ya, umat-umatnya itu yang katanya moderat-moderat itu yang suka sedekah-sedekah kasih ke yayasan Islam itu, kirim ke ke yayasan AWF, ke Mualaf Center, ke ACT, ke 212 lah, itulah yang ledak-ledakin gereja-gereja itu. Gimana kita nggak fobia? Harus ngomong memang fobia, memang ada fobia. Jangan ngomong nggak ada, saudara. Ya, Ade Armando juga salah itu kalau ngomong nggak ada Islamofobia. Ada di Indonesia Islamofobia. Pada kenyataannya memang ada fobia, tetapi fobia itu disebabkan oleh orang Islam sendiri yang suka meledakkan gereja. Setiap kali ada gereja ditutup, ada gereja dibakar, ada gereja dilarang, gimana nggak fobia, saudara? Lagi-lagi, ya, coba saya ngomong, saya mengkritik Islam, saya mau dibunuh, gimana nggak fobia sama Islam, saudara? Coba Agustan ngentutin Alkitab, malah kita kumpulin duit, mana bisa Kristen fobia, saudara? Kalau Kristen fobia itu mengada-ngada, diada-ada, saudara. Ya kan, kalau Kristen fobia, lawang Agustan ngentutin Alkitab aja kita kumpulin duit sampai 50 juta kok, saudara. Bagaimana fobia sama Kristen? Ada nggak? Siapa coba ada nggak orang Kristen yang mau bunuh Agustan sekarang? Nggak ada, saudara. Nggak ada orang Kristen mau bunuh Agustan, malah kita kumpulin dana buat Agustan hampir 50 juta ya. Hampir 50 juta kita kumpulin dana buat Agustan loh, saudara. Lah saya mengkritik Islam, wah, Wapres pun ingin kepala saya putus, saudara. Wapres Indonesia saja ingin kepala saya putus. Makanya Islamofobia kamu sendiri yang bikin. Memang ada Islamofobia itu, jangan bilang nggak ada. Ada, tapi penyebabnya kamu sendiri, orang Islam itu. Kamu yang menyebabkan orang-orang pada fobia sama Islam. Makanya berbondong-bondong orang meninggalkan Islam. Ya, lalu propagandanya, wah banyak mualaf, gundulmu peang. Nah itu tadi ya, masturbasi, kamu masturbasi. Ngomong tok, saudara, buktinya itu ya. Ya kan, kamu bilang banyak yang mualaf, tapi ustadzmu bilang banyak yang murtad. Yang benar yang mana nih? Ya, semua orang bilang ini banyak yang mualaf nih, tapi ustadzmu bilang banyak yang murtad. Si Eki Sujana sama MUI semua, wah mereka lagi kejang-kejang karena banyak yang murtad. Itu tadi masturbasi, kau bilang banyak yang murtad, ya kan, banyak yang tobat kan, kau bilang jadi mualaf kan. Tapi ustadzmu berkata lebih banyak yang murtad, bukan yang mualaf. Yang benar yang mana nih? Nah, ya kan, itu tadi ya, saudara ya, propaganda. Wah, supaya jangan Islamofobia, ya kan. Maka sampai orang Down syndrome pun disuruh propaganda Islam ya. Orang Down syndrome pun digarap, diculik sama Hani Christian. Ya diculik ya, supaya jadi dan diislamkan, ditipu, saudara ya. Orang Down syndrome pun ditipu, saudara. Oh, sini Anda bisa ditangkap polisi tuh, yang begitu itu bisa ditangkap polisi, saudara ya.
Hati-hati saudara. Ngeri saudara ya. Nah, lagi nih. Iya ya, ini lebih penting uang buat teroris ketimbang mensejahterakan rakyat. Iya kan? Memang iya kenyataannya. Wah, ini ada Misaela nih, nyawer lagi. Tadi ombak, sekarang Misaela ya. Sawerannya luar biasa. Nah ini, nih, Ade Armando digebukin. Kira-kira Islamofobia enggak itu? Ya kan, Ade sendiri kan ngerasain digebukin. Nah, Ade itu tidak realistis, Ade Armando itu. Ya, sudah digebukin sampai mau mati begitu itu loh. Ya, oh itu hanya oknum. Iya, tapi semua orang, lihat orang Islam, semua orang Islam yang Ade temuin mau bunuh Ade. Ya kan? Iya kan, pada kenyataannya begitu kan? Nah, coba begitu dia pikir dia pergi ke tempat demo itu dia aman. Oh enggak ada apa-apa, cuman oknum. Begitu lihat itu ada bunuh bunuh saudara. Itu faktanya saudara ya. Ini siapa nih Bu? Ferdi Jumbo. Oh, Pak Ferdi Jumbo nih siapa nih? Silakan Ferdi Jumbo. Lalu Shalom. kenapa kagak bahas Ferdi Sambo sekarang? Apa itu? Ferdi Sambo. Suaranya nggak kedengeran. Lalu Suaranya terlalu kecil. ya udah deh, skip ya Pak. Sekalian Ya, soalnya kekecilan ya, soalnya ya, menggema lagi, jadi saya nggak dengar suaranya apa. Lanjut lagi, ngocek lagi ya. Nah itu saudara ya, kadang-kadang orang ya, kadang-kadang orang itu kenapa ya orang-orang itu dia nggak mikir ya, dia nggak berpikir bahwa kita ini harus hidup bersama-sama di Indonesia. Yang ke gereja, orang kalau ke gereja, orang kalau ibadah di gereja, sebenarnya siapa yang dirugikan saudara? Nggak ada saudara. Dari tukang parkir, tukang beca, tukang ojek, semuanya diuntungkan. Nggak ada yang dirugikan. Bahkan harga tanah di mana ada gereja, di situ akan apa? Akan naik saudara. Ya, akan naik. Kalau harga tanahnya, kalau ada masjid, harga tanahnya turun. Justru kalau ada masjid itu di lingkungan, harga tanahnya pasti turun. Ya, suaranya tuanya geber-geber kemana-mana, bikin kuping sakit, saudara. Bukan karena apa suaranya ilahi membuat setan ketakutan, enggak. Berisik, saudara ya, suara masjid itu. Coba kalau suara masjid suruh Rihanna atau suruh si siapa Rihanna sama siapa itu yang suruh azan, ya mungkin merdu saudara ya. Allah Akbar, Allah, kayak ayam di mau disembelih saudara ya. Gimana nggak berisik saudara ya, anak kecil teriak-teriak sampai semalam-malaman ya. Allah, nanti buat ngerasani janda tetangga segala macam. Aduh, gimana nggak berisik saudara ya. Orang terus kasih dahan. Oh, kasih dahan blero kabeh suarane saudara ya. Gumbrang. Nah itu musiknya gumbrang. Kok anda ya seneng. Saya heran saudara ya. Heran. Ada salifobia. Nah kalau salifobia itu memang mengada-ngada saudara ya. Salifobia, gereja fobia itu mengada-ngada. Nah, memang Dracula ya. Kami ini kan memang keturunan Dracula kan. Takut sama gereja, takut sama salib, dan suka menghalalkan darah.
Ya. Nah, oke, lanjut dulu Pak Santi Amar. Ini saya mau siapkan bahan lagi Pak Santi Amar. Apa tadi Pak judulnya Pak? Judulnya jangan donasi ke Yayasan Islam. Ternyata untuk terorisme. Kalau donasi ke Galarua saja. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.